Apa nih, tapi untuk saat ini belum tentu dilepas, tapi Belum dia tentu. pengen melihat respon apa yang dilakukan oleh Blacklist. Kalau seandainya Nolan kembali di ban, aku merasa ini belum tentu. Wah, di ban beneran. Karena gini, Sensui adaptif banget Ranger Mas. Kita tahu sendiri juga, Cimoma mungkin yang paling sering ngobrol sama aku nih soal Sensui. Ya, Dia itu pas di Onyx Philippines, utility jungler terus, tank jungle terus. Tapi ternyata ketika berada di Blacklist International, dia membawakan Popol Kupa jungle. iya, Dia membawakan Nolan jungle juga. lebih ke arah adaptif sih Adaptif dianya. banget dia jadinya dan kaya akan draft pick. Iya, tapi terlihat jelas ya sebenarnya dari Onyx mereka cukup respect kan sebenarnya sama Fredrin dari Sensui ini. Dua Mhm. kali di ban di game pertama dan bahkan di game ketiga kali nih. Jadi aku Tapi- merasa kayak Fredrinnya emang tidak boleh dilepas. Tapi seenggaknya akan ada satu hero yang terlepas kali ini. One tadi sempat di ban, Faramis sempat di ban. Bruno emang udah sering dilepaskan, tapi sekarang karena Joy-nya di ban berarti masih sama. Blacklist dengan 3 ban terhadap Kairi dan Onyx. Kali ini dengan Baxia melepaskan One, Faramis dan Bruno, untuk diadu. Karena memang pertama, yang aku lihat sekarang Profesor KB, ini kemungkinan Blacklist yang ngambil Cloud loh. Aku bahkan mikir kalau Blacklist bakal ngambil ke arah dari Faramis dulu. Sehingga nantinya cewek bisa membawakan satu hero, yaitu adalah One mungkin. Mhm. Sehingga Oheb yang akan bermain dengan Bruno atau dibalik. Kayak gitu aja konsep permainannya. At least ada pertukaran lah At ya. least ada pertukaran. Atau tapi- jangan-jangan first pick One akan dibawakan oleh Blacklist International dan akan memicu Kiboy dengan kajiannya di Ini. second pick. Masalahnya ini, ketika kita tidak punya opsi, kita tuh bingung untuk melakukan Wah. apapun opsinya. Tapi ketika kita banyak opsi, Valentina. kita Kita jadi- kesulitan iya. untuk Apalagi memilih first pick loh, ingat. first pick. Ini 3 kali Blacklist di first pick dan sekarang mereka mengamankan Valentina nomor 1 Filipin Yue. Apakah Suns mau ngebawain Lilianya lagi kali ini Lilia atau paling lebih oke ke kah? arah Faramis? Atau Novaria. Novaria juga Karena boleh. kalau misalkan kita melihat Faramis yang bisa diambil sama Suns, memang power. Tapi mau bagaimanapun ketika lawan match up-nya adalah Valentina, ini burst damage-nya tinggi banget dan sangat berbahaya bagi teman-teman dari Blacklist International untuk di counter re-engage. Tapi Wow. berarti Wow, one-one ya. sekarang Blacklist udah nggak 100% ya Aku di malah sisi mikir- merahnya ya. Ini bisa Povius loh langsung. Ya di sisi Mobius. biru. Sisi biru. Sisi biru sorry ya. Udah pecah juga, Be. Iya pecah juga. Jadi sama-sama pecah nih Iya dua-duanya. sama-sama pecah. Sama-sama pecah. pecah. Oh Kadita. Wah, Kadita Oh, Suns. waduh, Kadita di pick di awal. Ini bukan buat Suns kayaknya. Bisa jadi buat Kiboy. Kiboy ya. Karena kita tahu sendiri sekarang ketika kita melihat momentum adanya Flask of the Oasis, ini bakal memicu banyak sekali kondisi-kondisi tertentu yang dimana burst damage seolah tidak berfungsi ketika ada hero healer. Tapi untuk sekarang Akai dan Cloud-nya Seperti yang kita sempat mention sebelumnya bahwa kali ini Cloud-nya akan ada di tangan dari Oheb. Tapi Aka ini juga mungkin bukan di tangan dari Sensui loh. Bisa jadi. Bisa aja di tangan dari Energy. Oh tapi kalau kita berbicara bagaimana Minotaur yang diamankan, kalau ini adalah Akai jungler Cimomo, ini adalah jawaban juga atas heavy spin yang bisa dimainkan. Oh iya. lagi dan lagi Digi. ternyata. Gigi Tigreal nggak? Enggak sih, kayaknya Tigreal udah nggak mungkin di ban di sini. Iya, nggak apa. Buat apa? Udah terlihat Minotaur. Iya Minonya di tangan Ini dari pindah Kiboy. ke arah Arlot. Mungkin Karabut sih. Iya. Arlot, Khalid boleh, tapi kalau ngomongin dari Cloud seperti ini, Atau mereka mau menutup ke arah Terisla, kayak lapu-lapu juga oke. Lapu-lapu. Masalahnya Cloud ini bukan hero backliner sih. Ya, Kita selalu menganggap kalau Cloud itu hero yang jamin ke depan, jadi bukan hero yang untuk Iya. save di belakang posisinya. tapi kalau ngomongin dari lapu-lapu, dia akan punya damage untuk membantai romper dari Akainya. Iya, itu udah pasti. Dan Kalau sekarang kita- Khalid yang jadi opsi Obvious ban untuk mendinai counter pick dari One itu sendiri. Dan kali ini dengan Minotaur yang sudah terbuka menandakan kalau Suns akan bermain dengan Kaditanya. Dan berarti hero-hero healer mungkin bisa jadi jawaban dari Blacklist International. Aku setuju banget, karena memang Flash of the Oasis adalah sebuah jawaban satu-satunya untuk ngedinai pergerakan dari Kadita. Tapi ingat, Kaditanya Suns bukan hanya untuk point kill. Iya. Kalau kalian sadar, dia selalu melakukan trigger terhadap sword skill musuh. Iya betul. Ya kan? Kedua, hating terhadap gameplay, Oh, Arlotnya di ban. deny rotasi. Biar nggak Iya. Gitu. cancel. Karena dan dia juga punya imunitas. Iya benar sih. Imunitasnya itu juga Pasifnya juga sih. yang diandalkan sama dia. Benar. Tapi kali ini dengan Arlot yang ditutup supaya tidak ada yang bisa meng-cancel Blazing Duet dari Terisla. seorang Rob dan Terisla untuk Boots. Oh, ini combo Terisla Kadita yang sering banget kita saksikan di MPL Indonesia. Dan dengan Minotaur Terisla Kadita, entah kenapa ya, ini kok kayak hawa-hawanya Kairi ingin mengamankan Assassin Jungler.
kok gue bisa ngeliat juga ini kayak bisa mengarah ke Benedetta EXP laner juga loh. Kalau nggak Benedetta X-Bomb. XP lane. Benedetta XP Tapi kalau Benedetta XP lane, berarti mereka akan membawakan antara Akai dan juga Rafaela untuk combo di roamer dan juga untuk di jungle-nya. Heeh. Sehingga nantinya Oheb akan lebih safe ketika menggunakan Cloud. Atau kalau misalkan bermain dengan Rafaela terlalu beresiko, Florin bisa dibawakan di sini. Akai Florin, Cloud Florin itu juga sangat menjengkelkan sekali dan bisa mendinai dengan menggunakan Bloom. Dan itu dia Florin serta Pakito. Benedetta nggak dibawakan, tapi lane jauhnya tetap dipegang sama Edward. Namun lagi dan lagi Florin akan menjadi jawabannya. Link terbuka di sini. Link terbuka. Tapi kalau ngomongin Link, ini harus bermain dengan agresif banget. Ya karena One juga kan hero scaling. Mau Bloom juga hero Link? scaling. Atau Hayabusa? Lancelot. Oh, ternyata. Lancelot. Oke, bermain dengan lebih aktif. Dan ingat ini Lancelot seorang Kairi yang punya space sangat banyak banget untuk bermain dengan Ya. Ting-Ting bukan bermain Ting-Ting bukan bisa. Tapi harus diingat juga bagaimana nantinya Suns harus berhati-hati dengan menggunakan raw wave-nya. Karena di game kali ini kayaknya dia nggak bisa terburu-buru untuk menggunakan raw wave-nya ketika ada Florin di tubuh dari Blacklist International. Sebagai komposisi yang tentunya anti ganking. Ini akan membuat teman-teman dari Blacklist International lagi dan lagi akan menang dari line up ratingnya. Tapi ingat, di game yang pertama kita sempat hampir melihat comeback dari Onyx. Yes. Walaupun line up ratingnya kalah. Di game yang kedua, Onyx menang. Walaupun line up ratingnya lumayan jauh secara poin. Di game yang ketiga, line up rating sudah mulai menyusul, tapi ini juga akan menjadi sebuah pertanyaan. Apakah Onyx akan tetap meneruskan tren positifnya setelah menang di game yang kedua? Alright, buat kalian semua yang nonton dimanapun kalian berada. Mari kita berikan semangat lagi untuk tim Onyx. Langsung kalian jawab Onyx ya ketika aku teriak. Go! Onyx! Go! Onyx! Let's go menuju ke dalam lane of down. Game ketiga, 1-1 skor sementara dari kedua belah tim. Dan lihat, Keyboy. Just being a Keyboy. Langsung bersama dengan Suns juga merusuh ke arah dari jungle dari seorang Sensui. Dan hai, aku datang bertamu, kata Keyboy. Tapi ternyata mengambil tentunya langkah untuk mundur saja dari seorang Keyboy. Meskipun Renege memang sempat terpok dengan ada pergerakan dari seorang Suns. Tapi lihat cewek. Memenangkan. Pressure early Yes. game. Dan bahkan memenangkan match up laningnya ketika menggunakan weakness finder. Kali ini Dipaksa. slow effect yang akan diberikan akan sangat-sangat mengungguli. Apalagi ditambahkan dengan Tenacity sebagai tambahan power spike untuk bertahan hidupnya. Yes, yang mendapatkan dari sisi tim Blacklist International. Tapi di balik itu semua lihat di arah top lane. Kembali lagi kondisi Oheb sedang tidak baik-baik saja. Suns masih dengan pasif yang dimiliki, dia masih terlalu kuat. Dan sekarang juga Suns berada di posisi yang sekarat. Oh ngebait dia. Iya, Karena dia di sana ngebait. ada Kairi. Oh, Kairinya datang menuju ke arah belakang. Sana ada Renege yang menjadi first blood dari Wah. para pasukan tim Onyx. Beat from Suns. Itu pure bait yang lama banget. Hampir 15 detik Suns dipukul-pukulin dengan pasif Thalassphobia. Dan kali ini mau tidak mau harus dibantu oleh Keyboy dengan heal up yang dimiliki. Dan membuang mana secepat mungkin agar nantinya Yue tidak memiliki power ketika ada Turtle. Oke, lihat Oheb di arah top lane. Benar-benar pressure yang diberikan. Dan bahkan kondisi dari tim Onyx, mereka owning dalam dua laning. Mid dan juga di arah gold. Ini dia. Tapi gold lane mereka dibiarkan, tapi EXP mereka tidak akan bisa melakukan zoning out. Oke, Kairi akan melakukan misi lain sepertinya. Dia ingin menekan Kara Oheb juga, tapi di satu sisi lainnya dia ingin mendapatkan purple buff yang dimiliki oleh Sensui. Oke, terdeteksi oleh seorang Yue. Tapi lihat di sana, Imun. Yue gagal karena Imun yang berhasil membuat Kairi harus menggunakan sebuah retribution-nya. Tapi itu membuat program Sensui dengan ekspedisi jungle yang dia miliki itu terhambat loh. Iya. Tapi at least setidaknya memang Kairi yang sering banget untuk melepas objektif turtle yang pertama kali ini ya. Dia berhasil untuk menahan nanti purple yang akan diamankan oleh seorang Sensui. Ya, belum mendapatkan jawaban juga bagaimana nanti untuk mengejar ketertinggalan level. Mungkin, Iya. tapi setidaknya dengan mendapatkan satu buah purple buff di area dari Blacklist International akan menjadi jawaban untuk turtle yang kedua. Dan hampir terjadi solo kill di area mid lane dengan Petrify yang diaktifkan oleh Suns. Siapa yang dapat? Oheb. 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 Oheb masih bisa dapetin gold buff di arah top lane.
Tapi para pasukan dari tim Onyx karena mereka ada satu turtle yang tercuri membuat OHEP ada satu level unggul dibandingkan seorang cewek. Tapi dibalik itu semua, Kairi punya power yang sangat kuat untuk bisa melakukan ganking terhadap seorang OHEP di area top lane. Di dual dari bottom lane, one by one situation dari Boots dan juga dari Edward masih belum ada ujungnya. Ya, tapi 3 pemain dari Blacklist sudah mulai terlihat tentunya di area atas kali ini memberikan sedikit babysit dan juga cover ke arah seorang OHEP. Karena udah ketahuan ya dari cewek sendiri berhasil untuk ngepuk, memberikan pressure early ke arah sisi dari OHEP sendiri. Ya dan goal earn-nya juga lumayan tinggi karena tadi ada beberapa gerobak minion yang sempat di-freeze juga sama OHEP ketika cewek memenangkan laning phase-nya. Tapi ketika Blacklist International ganking ke area gold lane, mereka berani banget loh untuk berempat terus memberikan pressure ke arah cewek dan membiarkan OHEP mendapatkan pattern farming yang lebih unggul kali ini untuk di menit yang ketiga. Yes, membuka mata untuk seorang Kairi itu adalah sebuah jawaban dari Keyboy. Dari tadi Kairi selalu tahu dia harus kemana karena mapnya selalu terang. Lihat, para pasukan dari tim Onyx, mereka tidak takut untuk bergerak. Dia tidak takut terdinai rotation dan Sans kembali melakukan trigger di arah mid lane. Nah kenapa ya recall-recallnya tuh dengan segudang makna loh. Iya. Entah tiba-tiba nanti Kairinya Ngebait. datang, entah tiba-tiba nanti Keyboy-nya jump in. Recall baiting itu ya. Itu recall baiting yang banyak maknanya. Sehingga Masalahnya, ini membuat kayak kedilemaan tersendiri bagi Yue karena dia udah lumayan shock terapi loh tadi baru saja di gini game. Profesor KB, dia sering melakukan terhadap trigger recall-nya. Nah, kondisinya adalah dari lawannya tidak tahu ini recall untuk bait atau bukan. Makanya. Ada kalau misalnya ke trigger ya mungkin ada bait yang bisa dimakan ya. Tapi penalti zone dibuka menuju ke arah seorang Sensui. Coba untuk melakukan sedikit zoning out tapi retribution from Kairi. Berhasil mendapatkan turtle. Dengan revive dari seorang Sans membuat para pasukan dari tim Blacklist International. Mereka harus mundur sedikit demi sedikit. Lihat dari bottom lane. Dengan tidak adanya pandangan dan jangkauan yang kabur dari One-One. Sosok OHEP tetap menjaga One-One di bottom. Gini. Biasanya kita bakal say thanks untuk roamer. Iya. Kalau junglernya itu dibukain setup teamfight di area turtle. Yes. Tapi tadi Sensui itu terbang kena knock up airborne gara-gara Breath of the Ocean yang dimainkan sama Sans. Sama Sans ya. Skill kedua yang begitu on point dan calculate. Itu dipredik loh gerakan Sensui. Dan bahkan jadinya heavy spin-nya di udara for nothing. Ya, oke. Di depan sana dari seorang Kairi kayaknya melihat dia bisa mendapatkan damage tambahan menuju ke arah gold dari bottom lane dan berhasil. Tapi satu hal yang mungkin agak cukup mulai membuat cewek ini kesulitan adalah dia memang unggul dari segi rotasi. Tapi kalau cewek ini 1 lawan 2 dia juga akan cukup berat. Purify-nya sudah tertrigger. Kali ini Sans dengan Petrify yang dia miliki. Tapi para pasukan dari tim Blacklist International di arah mid lane masih belum mau mundur. Mereka tidak kenal kendor. Sedangkan di arah bottom lane belum ada rotasi terhadap weak lane yang dimiliki dari tim Onyx. Tapi gila ya, aku akuin Blacklist mereka pressure-nya masih bisa untuk ngebalas sedikit sih. Edward yang dapetin. Ya, bahkan sempat dapetin 1 buah gold buff di sana. Dan sekarang yang dikasih farming adalah Boots, Kairi, dan cewek. Biar mereka benar-benar bisa mengendalikan lane-nya dan Sans yang ingin bermain dengan ganking ketika menggunakan kaditanya. Oke, lihat dia masih bisa mundur ke arah belakang. Dan bahkan para pasukan dari tim Onyx mendeteksi jungle sedikit demi sedikit mereka harus tutup. Lihat, Edward udah pegang di arah top lane, tandanya vision yang terlihat, Blacklist udah ngasih tahu info kalau misalnya atasnya sudah ke-clear dan mereka bisa siap untuk team fight menuju ke arah turtle. Tetap akan merelakan OHEP di arah bottom lane, Momocha. Iya, tapi sementara dari Blacklist memang mereka akan lebih berfokus untuk menutup akses buat Sans sih, sepertinya. Karena ini potensial dari Sans ini untuk ngeculik ke arah Sensui masih terbuka dengan jelas banget sih. Sama seperti tadi di turtle yang pertama. Yang dimana Sensui yang bakal coba ditahan. Tapi nampak ya langsung ada boost dengan penalti zone menutup ke belakang. Petrify yang gagal mendapatkan Yue dan Ropev telah keluar. Kairi berhasil mengamankan turtle untuk para pasukan dari tim Onyx. Blacklist International kali ini mereka udah mengeluarkan seluruh shot skill dan ternyata jawaban untuk Akai Heavy Spin masih belum cocok ketika fokus menuju ke arah objektif. Memang tidak ada perfect turtle untuk Onyx tapi at least 2 turtle terakhir berhasil diamankan oleh Kairi dan dari itemnya tentunya akan lebih jauh, Profesor. Ya ini dia jawaban dari Onyx ketika mereka kalah di early game. Coba pressure juga early game dari Sensui-nya. Tapi untuk sekarang 3-man move-nya cukup unik. XP lane, mid lane, sama roamer. Ya karena junglernya punya rotasi yang cepat, Profesor. Sedangkan dari gold lane-nya dia nggak punya power rotasi. Dan lihat di arah bottom lane, Boots bakal coba penalti zone menuju ke arah belakang. Dengan Phantom Execution menuju ke arah OHEP membuat para pasukan dari tim Onyx mereka harus mundur dan Renejai ter-take down. Para pasukan dari tim Onyx mereka tetap masih bisa menukar dengan 1 point kill. Tapi
Tapi tampaknya dengan adanya heavy spin membuat cewek terperangkap tidak bisa di-follow up damage. Oheb tertutup dan Suns mendinai rotasi yang dilakukan oleh para pasukan tim Blacklist International. Onyx berhasil selamat. Nampaknya Edward mau tidak mau cuma bisa melakukan split push di arah top lane. Iya, tidak banyak backup yang bisa dilakukan oleh Edward, so akan lebih berfokus untuk menumbangkan objektif turret untuk Blacklist International di area atas, tapi seperti cewek. Come to the rescue, tentunya untuk menyelamatkan turret atas supaya tidak dipush terlalu jauh oleh Edward. Iya, dan kalau kita lihat dari in-game equipment yang sudah dijadikan dari masing-masing pemain kayaknya ya. Ini si Thunderdell. Halbert akan secepat mungkin diamankan oleh cewek. Dia sadar betul bahwa potensi untuk Rene J melakukan heal up dengan Flask of the Assist di tangannya akan sangat-sangat besar efeknya. Apalagi ada Suns juga di sana dengan menggunakan Lightning Truncheon di first itemnya. Genius One mungkin akan jadi secondary itemnya, dan untuk kita lihat dari boots, dia sangat tebal sekali, makanya Edward bakal PR banget untuk menjalankan lini jauhnya. Oh, 3 level tertinggal. Sekarang dibandingkan dengan Kairi memang hanya 2 level sih, dari Sensui sudah mengejar level yang 11. Tapi ingat dia punya War Axe, Ya. Profesor KB. Ini dia jawaban atas early game yang sangat potensial dari Blacklist International. Tekan bagaimana semua resource yang bisa didapatkan oleh Sensui. Dan apalagi Sensui udah 2 game tadi kita berjalan, dia selalu start buff itu dari lane yang jauh sama Lordnya. Sehingga Kairi membaca potensi tersebut dan mengeksekusi dengan cara mengambil purple buff di early game. Ya, dan sekarang Lord yang pertama sudah mulai muncul. Apakah Sensui kali ini akan dipatahkan lagi dengan pergerakan yang bisa dibuka dari seorang Boots dengan satu buah penalty zone, tapi sepertinya Sensui akan mengambil langkah tersebut. Belum mau menuju ke arah team fight, karena kalau mereka terperangkap di sana itu akan cukup merugikan untuk tim Blacklist. Ya, setidaknya team fight tadi akan men-trigger banyak hal. Kedua, dia tetap akan kehilangan turret. Bisa saja sampai inner-innernya. Dan Kairi sekarang udah punya endless battle. Itu yang mulai harus diperhatikan oleh sosok dari seorang Sensui. Damage dan Oheb pun udah mulai berasa, itu kena ujungnya doang. Itu belum pernah, dan maksimal Keyboy moment. Foreman stun, mundur ke belakang para pasukan dari tim Blacklist International. Mereka kehilangan 2 playernya. No Energy dan this is Captain Cherry speaking, ready to take off. Walaupun dia belum berhasil mendapatkan point kill, tapi Edward di depan sana terperangkap dan Push masih bisa menyelamatkan dirinya. Walaupun dengan flicker dan Oheb semaksimal mungkin. Dan trigger, gagal Suns. Mencoba untuk menyelamatkan Boots semaksimal mungkin, tapi nampaknya semua yang dilakukan Suns itu belum berhasil. Tapi itu the best thing yang udah bisa Suns lakukan. Iya, at least dari Kairi juga tidak berhasil untuk ditembakkan oleh pemain-pemain dari Blacklist International. Akhirnya cewek tadi berhasil untuk ngebuka crossbow of tank-nya. Dan itu satu buah inisiasi yang benar-benar bagus banget dari seorang Keyboy. Minion Fury dengan adanya follow up juga dari pemain-pemain dari Onyx. Ini ngebuat tentunya Blacklist mereka kalah dari segi, mungkin aku bisa bilang jumlah pemain ya. Tadi karena 2 pemain Kairi, ditumbangkan. menuju ke arah Yue. Lihat damage yang sangat besar dikeluarkan, tapi lihat Suster cancel. Shuttle pun terjadi. Blazing Red from Moheb. Menuju ke arah backline, tercancel begitu saja membuat 2 player dari tim Onyx hilang. Pura-pura cewek mendapatkan Render Jai. Cewek bersama dengan Suns. Gila Suns! Berhasil menutup 1 poin kill karena mereka sadar Nobu revive from Moheb. Bakal dikejar. Lihat dengan keuntungan yang dilakukan oleh para pasukan dari tim Onyx. Suns masih coba untuk bertahan bersama dengan cewek. Penalty zone for nothing. Membuat para pasukan dari tim Onyx walaupun tidak ada Lord. Walaupun mereka kehilangan banyak korban jiwa, tapi tetap keunggulan masih di tangan mereka. Dan kalau bisa kita bilang, Suns memainkan posisinya sebagai player maker yang nggak bisa dipegang. Nggak bisa dipegang, bro. Lihat cewek, dia itu udah kayak punya panggilan tersendiri bagi Blacklist. Ayo pukul aku, ayo pukul aku. Sensui mencoba untuk mukul, tapi cewek selalu dodge dengan pasifnya. Begitu juga dengan Edward ketika jabnya ditunjukkan ke arah dari one-one-nya cewek. Itu nggak kena sama sekali, dan sekarang dia udah punya Legend Sword. Menandakan kalau next bakal menuju ke arah Malefic Roar untuk menumbangkan di depan, karena dia udah punya si Halbert dan Demon Hunter Sword. Oke, dan kali ini Blacklist mereka mau coba untuk paksakan team fight kah? Udah kebuka tuh, lihat gak? Iya. Ini langsung Tinggal kebuka. terbang dia. Apalagi Ini. safe juga posisinya untuk cewek karena dia punya Wind of Nature. Jadi untuk komposisi itemnya lumayan lengkap bagi Onyx untuk bermain dengan front to back. Gua lihat dengan permainan imun yang dilakukan oleh Suns, jawaban Purify itu bukan jawabannya Profesor. Karena memang target utamanya adalah point kill. Tapi kalau dia nggak dapat point kill, dia juga nggak bermasalah. Gimana caranya dia trigger aja, udah cukup untuk dia. Ya apalagi raw wave kisaran 30 detikan aja, jadi aman banget untuk di spam oleh Kaditanya Suns.
Dan untuk sekarang dengan Petrify-nya aja nih, kunci dari bagaimana lockdown terhadap Yue dan juga Oheb yang masih jadi pertanyaan besar. Apalagi semenjak Cloud Peak, Minotaur menjadi kunci jawabannya sehingga Blazing Duo dari Oheb gak bakal semaksimal itu. Trigger yang dilakukan oleh seorang Suns tilting terus untuk lawan tim Blacklist International. Bahkan Renege tadi sempat berasa loh, ingat gak? Ketika Renege melakukan recall juga di depan dari tim Onyx. Iya. Ya kan? Ya, tapi ternyata dibalaskan dengan cepat. Iya udah mulai, tapi intinya itu berimpact. Timen, trigger mental dari seorang Suns benar-benar efektif. Oke. Full efektif. Oheb tentunya hanya memberikan poke damage aja. Sembari kali ini Kairi tadi sempat memegang landing jauh di area bawah. Dan sepertinya sekarang jadi tugasnya Edward nih. Ngomongin Edward memang selalu megang landing jauh. Tapi yang harus mereka perhatikan adalah jangan sampai Edwardnya juga nggak terpantau, Profesor. Ya, kalau kita lihat juga dari damage taken yang dimakan oleh Boots dan juga Keyboy terlalu banyak. Apalagi kita juga melihat tadi Yue dan juga Oheb dengan Blazing Duetnya yang begitu on point dengan permainan front to back. Tapi sayangnya belum begitu maksimal karena lagi dan lagi harus ditumbangkan dengan instan dan Raw Wave menjadi jawaban bagi Onyx. Dengan combo dari Genius One dan Lightning Truncheon. Di arah bottom lane, one by one situation. Kita lihat CW versus Edward. Bahkan telah mengeluarkan flickernya, Edward udah gak bisa bertahan kembali. Dan ini dia, this is Captain CW speaking, ready to take off. Dan landing dengan sempurna di arah bottom lane. Meanwhile di arah top lane, ada satu posisi yang tidak bisa terdeteksi. Dan secara tidak langsung, Suns hilang dari Vision Blacklist International. Wah, Gak mereka- bisa terdeteksi sentry, gak bisa terdeteksi oleh player-player. Dan lihat CW masih melakukan buying time. Dan Kairi sadar akan hal tersebut. Iya, mereka kayaknya bakal fokus ke lore terlebih dahulu, tapi Sensui udah mulai terdeteksi di depan sana. Oh sendirian? Oke, gagal. Berhasil mendapatkan Sensui. Tapi sedikit demi sedikit damage yang diberikan. Dan Yue udah mulai terlihat. Yue! Purify Gaming. Kali ini ternyata telah dikeluarkan Yue Suns. Ketika dia menyerang Sensui, mata kirinya telah melacak keberadaan para pasukan dari tim Blacklist International. Yue udah nggak punya Purify Gaming. Lihat, mata kirinya ngeliat ke kiri. Walaupun geraknya ke depan, Mau Chan. Mata kanannya kemana? Mata kanannya kan langsung ke Sensui. Oh iya bener juga. Kayak kenal tuh ya. Gerakan seperti itu ya, yang dimana gerakannya tuh bener-bener gerakannya lurus. Tapi dia action auditnya belok. Iya, belok, Jadi belok. nggak kedetek gitu loh. Dan Iya, itu iya. memicu Purify dari Yue. Dan sekarang Keyboy punya flicker. Kalau seandainya kita akan melihat combo Minion Fury dengan Raw Wave dan Penalty Zone, ini akan sangat-sangat eksplosif dari Onyx itu sendiri. Karena Boots ready flicker, Keyboy ready flicker, dan Petrify dari Suns walaupun dalam keadaan yang belum ready, tapi ingat Raw Wave-nya bisa instant kill ke arah Yue. Tapi para pasukan dari tim Onyx udah mulai mengamuk. Raja Langit kali ini mau terbang lebih tinggi lagi. Di arah top lane, seluruh minion telah bergerak. Belum ada Breath of the Ocean Oddity yang sangat tepat. Tapi Retribution sudah bisa dipastikan tidak ada untuk para pasukan tim Blacklist. CW kali ini udah berhasil memberikan poking damage, tapi lihat block oleh dan Boots. penalti sampai flicker membuat para pasukan dari tim Onyx. Dan this is Captain CW speaking, ready to take off, looking for wipe untuk para pasukan dari tim Blacklist International. Mereka tersisa Edward, triple kill, looking for Maniac. Oheb kali ini one man situation, one last hit shutdown. Yue berhasil menutup hari dari seorang cewek, tapi Kairi masih mau lebih dengan adanya Pancar yang masih standby on position. Yue gak bisa bertahan dengan cukup lama. Kairi immortality-nya hilang dan pakai with the Truncheon, not save the day for this time task. Dan Kairi ter-take down. Akhirnya Kairi termakan, terlalu terburu-buru membuat para pasukan dari tim Onyx ternyata mereka berada di dalam sebuah ancaman. Sedikit tarik nafas dulu untuk teman-teman dari Onyx. Ketika kita berbicara bagaimana high ground defense, dan ini adalah Valentina nomor 1 Filipina. Yue yang perlu di-respect tentunya. Apalagi dengan magic damage yang sudah sangat-sangat brutal di late game. Dengan Divine Glaive sebagai jawabannya dan Lightning Truncheon yang selalu memprovokasi teamfight dengan efek resonate-nya. Apalagi Purify dari Yue udah ready sekarang dan dia bisa mengcopy siapapun ketika dalam keadaan 50-50. Tapi lagi dan lagi harus lebih berhati-hati, harus lebih sabar ketika memasuki high ground dari Blacklist International. Kecuali mereka mampu untuk memotong Edwardnya kembali sebelum ada teamfight besar. Iya. Kalau kali ini mungkin Edward udah mulai cukup. Edward bakal di cover lihat. Ini loh ketar-ketir. Kenapa ketar-ketir? Karena lihat solo kill tadi ternyata berimpact snowball yang cukup tinggi. Iya. Dan dia langsung bergerak dengan 5-man move. Mereka bergerak dengan lane jauh. Yang membuat Blacklist International tentunya agak sedikit lebih berhati-hati. Gak mau ada kekurangan kuantitas lagi sebelum adanya Lord Fight. Padahal tadi kombonya bagus banget ya dari Keyboard dan juga Boots. Sinkronisasi dari penggunaan resource skill yang dimiliki dengan Minion Fury dan juga Penalty Zone.
itu bener-bener menyatu banget sebenarnya dari kedua pemain ini. Ya tapi mau bagaimanapun Oheb-nya nggak tumbang dan itu Iya, yang jadi malah itu. petakannya Cimomo. Oheb nggak tumbang dan bahkan ini masih ada Wind of Nature. Oh, Tadi satu Magic Sentry di bottom lane terbuka. Terburu-buru gak sih, Be? Menurutku juga lumayan butuh sih karena Blacklist juga perlu tahu siapa yang ada di area bottom lane karena Onyx bisa saja melakukan flanking kembali dengan Suns sebagai umpan utamanya. Oke, dengan ada poking damage yang Itu dia. tinggi, sama-sama mau poking, tapi Oheb ingat, walaupun sekalipun dengan ada posisi ya Petrify yang gagal, permasukan dari tim Onyx, mereka memasang team fight, dan cewek belum take off, kali ini harus mundur karena belakang para pasukan dari tim Onyx, mereka kehilangan daya dobrak cewek. Keyboy, flicker for defensive, membuat para pasukan dari Blacklist International, mereka tidak bisa melakukan terhadap Lord, tapi nampaknya Onyx masih bertahan. Oke. Sedikit vision yang cukup membuat para pasukan dari tim Blacklist bisa mendapatkan Lord. Ini bisa mereka manfaatkan. Cuma jangan mereka lupakan kalau cewek sebentar lagi akan hadir ke dalam lane of down. Dan lihat Kairi udah coba di zoning out menuju ke arah sosok dari Purple Suns. Dia nggak tahu keberadaan di mana dari sosok Yue nomor 1 Filipina. Valentina berhasil menutup Suns. Aku merasanya kayak Blacklist sudah tahu sih pergerakan dari Suns yang mau coba untuk ngelakuin flanking 2 kali, Prof. Iya, dan udah berkali-kali bahkan flankingnya Iya. berhasil. Lord Evolve berada di tangan dari Blacklist International. Dan kali ini mereka akan bergerak dari bottom lane. Menunggu cewek juga dengan full itemnya, tapi belum ada Athena Gila. Shield juga. Dan lihat satu kali aja serangan dari Yue. Sebegitu menakutkannya ke tubuh dari cewek. Oke, di sana Yue masih dengan Purify game ini mereka miliki dan Suns belum muncul ke dalam lane of down. Heavy spin untuk seorang Keyboy mencoba diselamatkan tapi masih bertahan dan bahkan Keyboy dapetin triple stun. Lihat cewek udah siap terbang berhasil menuju ke arah sosok seorang Sensui. Suns is coming up. Gila Suns menuju ke arah Edward. Masih bertahan. Para pasukan dari tim Onyx mereka membuying time. Membuat para pasukan Blacklist tidak fokus menuju ke arah Lordnya. Tapi Kairi udah punya immortality. Mampukah Kairi bertahan kali ini dengan pacarnya. One last hit. Kairi still survive in the bottom lane. Kairi. Inhuman reaction Kairi dengan immortality. Dan bahkan ada satu buah Tone Rose. Membuat Blacklist International miscalculation. Dan bahkan kali ini sudah ada gerakan kembali. Agar Lordnya terreset dan Onyx masih survive di Land of Dawn. Oke, para pasukan dari tim Onyx, mereka terlihat ada Oheb yang terpancing. Langsung belum telah dikeluarkan. Kairi menuju ke arah Oheb, dapat gagal. Heavy spin dan Kairi kali ini gak bisa selamat untuk kedua kalinya. Dewi Fortuna tidak berada di pundak Kairi. Dan akhirnya dia tumbang. Para pasukan dari tim Onyx membuat mereka di dalam kandang yang tidak bisa diselamatkan lagi. Tapi para pasukan dari tim Onyx mereka mendapatkan 4 stun. Langsung take up. Cewek belum mendapatkan maksimal karena UWW akhirnya tershutdown. Tidak ada lagi sebuah counter untuk sosok seorang cewek. Oheb, one last man standing untuk dikejar di arah mid lane. 1 versus 1, cewek masih bertahan. Dan Oheb bilang, looking for wipe out. Onyx Indonesia berhasil melakukan takedown flat dan gila Suns wipe out. What a play! Montage yang sering dia bawakan ketika lagi live stream kali ini muncul di M5 World Championship. Comeback is real. The comeback is real. Raja Langit membuat sang tuan rumah bertekuk lutut di game yang kedua. This is the winner, Onyx. Oh,